أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya ya. Masih tentang amalan sunnah sehari semalam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang adab atau sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain. Yang pertama kita ucapkan salam, kemudian yang keduanya bermuka manis atau ramah ya. Kemudian yang ketiganya berjabat tangan atau bersalaman ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton di video sebelumnya atau di link video di pojok kanan atas ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang nomor 4. Kemarin kan baru 2 ya. Baru 3. Nah, sekarang yang keempatnya. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata-kata yang baik, yang lebih baik atau yang benar ya. Inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan permusuhan, perselisihan di antara mereka. Yang zagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, di sini poinnya allati hiya ahsan, yaitu yang keempat itu berkata-kata yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Berkata-kata yang baik itu sama seperti sedekah ya. Kalimat yang baik itu atau perkataan yang baik itu meliputi zikir ya, kemudian doa, salam, memuji dengan benar. Memuji dengan benar itu bukan memuji menjilat ya. Kalau kita misalnya melihat orang yang pinter apa gitu, kita sebut pinter ya karena memang dia pinter gitu ya. Emang faktanya begitu. Atau baik ya, kita sebut baik ya karena memang faktanya dia itu orang baik gitu ya. Nah, kan kalau sekarang atau sebagian orang atau kadang mungkin kita mungkin ya. Jadi memuji itu karena ada maunya gitu ya, atau memujinya itu ABS istilah zaman dulu ya, asal Bapak senang. Nah, bukan yang seperti itu, tapi memuji yang memang faktanya demikian gitu ya. Kemudian berakhlak yang baik, yang mulia. Kemudian adab dan kelakuannya itu baik gitu ya. Itu adalah kalimah thayyibah yang dimaksud di sini ya. Jadi berkata-kata yang baik, salah satunya atau diantaranya seperti berzikir. Nah, itu ya. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain-lain. Atau juga doa itu pun perkataan yang baik ya. Salam juga sama ya, itu juga mendoakan dan lain-lain tadi. Kemudian berikutnya masih al-kalimatut thayyibah juga di sini. Ini salah satu manfaatnya ya atau fadilahnya. Jika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu akan menyihir orang-orang gitu ya. Jadi orang-orang akan tertarik kepada kita atau memikat. Kita kan beda ya, kita mendengarkan orang yang
bertutur kata yang baik, yang sopan, atau misalnya sedang diskusi, ada orang yang berkata-katanya itu rapi, runut gitu kan, terus bahasanya sopan dan lain sebagainya, kita akan kagum gitu ya, akan terpikat. Beda dengan orang yang berkatanya sembarangan, asal jeplak dan lain sebagainya, mungkin walaupun dia orang baik, kadang-kadang dari perkataannya itu bisa jadi menyakiti tanpa dia sadari gitu ya, bisa jadi menyakiti orang lain, temannya atau yang lainnya. Kemudian ini juga akan melapangkan hati dan menenangkan hati ya, dengan perkataan yang baik tersebut. Selanjutnya di sini kalimat thayyibah juga di sini merupakan cerminan dari hati seorang mukmin ya, dari cahaya hidayah dan juga bimbingan ya, atau taufik ya. Nah itu, jadi perkataan yang kita keluarkan itu mencerminkan bagaimana hati kita. Kalau orangnya suka berkata-kata kasar, walaupun ini tidak 100% ya kalau zaman sekarang ya, ada yang menyanggah gitu ya, kadang berkata kasar tapi hatinya baik, kadang berkata baik tapi hatinya busuk, ada yang begitu ya. Tapi secara fitrahnya manusia yang berkata-kata baik itu kemungkinan besar orangnya baik gitu ya, karena dia mampu mengontrol kata-katanya. Walaupun ya kita tidak bisa memvonis 100% gitu ya, tapi secara etika dia lebih baik, selangkah lebih maju daripada orang yang berkata-katanya serampangan gitu ya, kasar dan seterusnya. Kemudian apakah kamu terpikir oleh kamu, wahai saudaraku yang mulia, umur kita, hidup kita sepenuhnya dari pagi sampai sore harusnya itu diisi dengan atau dihiasi dengan kata-kata yang baik ya, baik itu kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita, karena ini yang paling dekat dengan kita ya, atau tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita, atau pembantu kita, atau kepada siapa saja ya, sebaiknya dihiasi dengan kata-kata yang baik. Seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi, sunnah yang keempat ketika bertemu orang lain itu yaitu berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik ini bisa berupa zikir kalau kita sedang tidak ngobrol ya. Zikir atau doa atau salam atau memuji, nah ini bisa ketika ngobrol. Akhlak yang baik dan perbuatan atau perilaku yang baik. Kemudian perkataan yang baik itu bisa menenangkan hati kita, bisa memikat lawan bicara kita gitu ya. Kemudian kata-kata yang baik juga menjadi cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga, nah ini terakhirnya ini berupa nasihat. Sebaiknya kita berkata-kata yang baik, khususnya ya kepada orang-orang terdekat kita, seperti suami kita atau istri kita, atau anak-anak kita, atau tetangga kita, sahabat kita, pembantu kita. Nah maka hiasilah kata-kata kita itu dengan kata-kata yang baik. Masya Allah ya. Bahkan pembantu Rasul itu kalau nggak salah Anas bin Malik belum pernah katanya mendengar Rasul berkata-kata yang kasar, marah-marah meskipun kepada pembantunya sendiri. Masya Allah, sangat berbeda jauh dengan kita ya. Kalau kita kadang-kadang, bukan kita sih, saya khususnya ya, kadang-kadang mudah gitu ya berkata-kata kasar, terpancing emosi, kontrol emosinya masih benar-benar harus belajar lagi. Nah seperti itu ya. Jadi dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasul ini, kita selain semakin mencintai Rasul, betapa luar biasanya sosok Muhammad SAW, kita juga belajar untuk memperbaiki diri
Di antaranya dalam berinteraksi dengan orang lain seperti ini. Kita pas ketemu ucapkan salam, kemudian bermuka yang manis, yang ramah, berjabat tangan, salaman, kemudian kita bertutur kata yang baik. Masya Allah. Sekali lagi, seandainya ini sunnah-sunnah ini dihidupkan oleh orang-orang muslim, maka pasti orang-orang non-muslim itu pasti akan tertarik dengan muslim ya, atau dengan agama kita, agama Islam. Dan hidup kita pun akan damai pasti ya, karena tidak ada perkataan-perkataan yang kasar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk video kali ini. Alhamdulillah untuk sunnah-sunnah bertemu orang lain sudah selesai ya. Tinggal insyaallah di video berikutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika makan ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.